Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Lafifa dengan NIM 2003511000001 akan mempresentasikan resum yaitu ekosistem perairan danau. Ekosistem sendiri adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan yang hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga berhubungan kompleks timbal balik antara makhluk hidup. Danau sendiri yaitu suatu badan air yang menggenang yang luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Sehingga ekosistem perairan danau adalah ekosistem yang mencakup wilayah berupa danau dan wilayah yang ada di sekitar danau. Ekosistem daerah danau terbagi berdasarkan penetrasi cahaya matahari ada dua, yaitu daerah fotik dan daerah afotik. Daerah fotik yaitu daerah yang terdapat ditembus cahaya matahari sehingga dapat terjadi fotosintesis. Daerah afotik yaitu daerah yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Danau juga terdapat daerah yang dapat berubah temperaturnya dengan drastis, disebut dengan termoklin. Termoklin yaitu daerah yang memisahkan antara daerah hangat yang berada di atas dan daerah dingin yang berada di dasar danau. Komunitas hewan dan tumbuhan yang terdapat di danau dapat ditemukan berdasarkan kedalamannya ada 4, yaitu litoral, limnetik, profundal, dan bentik. Litoral yaitu daerah yang dangkal dan matahari masih dapat tertembus dengan optimal. Organisme yang dapat hidup di daerah litoral yaitu jenis-jenis ganggang yang melekat khususnya di atom, berbagai siput dan remis, serangga, krustea, ikan, amfibi, reptilia air dan semi air seperti kura-kura dan ular, itik dan angsa, dan beberapa mamalia yang sering mencari makan di danau. Komunitas alamiah yang ada pada zona litoral yaitu produsen dan konsumen. Yang kedua yaitu zona limnetik. Daerah yang airnya bebas, jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh beberapa fitoplankton termasuk ganggang dan cyanobacteria. Zooplankton yang sebagian besar termasuk rotifera dan udang-udangan kecil yang memangsa fitoplankton. Yang ketiga yaitu daerah profundal. Daerah yang dalam yaitu daerah afotik danau. Mikroba dan organisme yang menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik. Yang keempat yaitu daerah bentik. Daerah dasar danau, tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme yang sudah mati. Danau dibagi berdasarkan reproduksi materinya yaitu oligotrik dan eutropik. Oligotrik yaitu sebutan untuk danau yang dalam dan kurangnya makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Daerah eutropik yaitu sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena fitoplankton sangat produktif. Danau berdasarkan sirkulasi air dalam. Yang pertama dimtik, yaitu danau ini
terdapat pada dua sirkulasi bebas musiman atau dua overturn. Yang kedua yaitu monomiktik dingin. Danau tipe ini temperatur airnya tidak pernah di atas 4 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu monomiktik panas. Pada danau tipe ini temperatur air tidak pernah di bawah 4 derajat Celcius. Yang keempat yaitu polimiktik. Pada danau tipe ini hampir selalu ada sirkulasi air. Yang kelima oligomiktik, yaitu danau tipe percampuran air sangat lambat karena temperatur yang stabil. Fungsi ekosistem danau. Yang pertama, sebagai sumber plasma nafta yang berpotensi sebagai penyumbang bahan genetik. Yang kedua, tempat siklus hidup flora dan fauna. Yang ketiga, sebagian sumber air yang digunakan masyarakat. Yang keempat, penyimpan kelebihan air. Yang kelima, sarana transportasi. Yang keenam, sebagai pariwisata. Dan masih banyak yang lainnya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata serta salah ketik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.